Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugroho Adi Syahdani. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan bab akuntansi sewa, yang mana akuntansi sewa merupakan salah satu materi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Secara umum, sewa atau leasing berupa perjanjian kontrak antara lesi dan lesor. Dapat digambarkan sebagai berikut. Lesi menggunakan properti yang dimiliki lesor pada periode waktu yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian sewa. Sedangkan lesor, sang pemilik properti, menerima rental payment sesuai perjanjian sewa dari lesi sebagai imbalan. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing antara lain, yang pertama lesor atau sang pemilik properti adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lesi sendiri adalah pihak yang menggunakan jasa pembiayaan dari pihak lesor berupa barang modal. Yang ketiga, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesi dengan pembayaran secara tunai oleh lesor dalam mekanisme financial lease. Supplier di sini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah independent leasing company, adalah perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen, yang mana perusahaan ini dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Contohnya kalau di Indonesia itu seperti Adira Finance, FIF Honda, dan lain-lain. Yang kedua adalah captive lessor company, adalah perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Di Indonesia contohnya adalah ACC atau Astra Credit Company, kemudian Indomobil, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lease broker or packager, adalah perusahaan leasing yang mempertemukan calon lesi dengan pihak lesor yang membutuhkan barang dengan cara leasing. Perusahaan ini juga dapat memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam leasing, seperti pendanaan dan barang, tetapi dalam fungsinya sebagai penghubung. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Ray White Company dan Columbus. Yang keempat, bank, yang memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lesor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lesor diperoleh melalui kredit bank. Dan yang terakhir ada pihak lain, yaitu pihak perusahaan asuransi yang akan menanggung resiko dengan besaran sesuai perjanjian terhadap barang dalam pembiayaan. Pembayaran premi akan dibebankan pada pihak lesi. Indikator klasifikasi sewa. Yang pertama, perusahaan umumnya menggunakan sewa sebagai alternatif pembiayaan dalam menghemat kas entitas. Yang kedua, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa karena penyewa memiliki opsi untuk memperoleh kepemilikan aset. Yang ketiga, sesewaan bersifat khusus, di mana hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu memodifikasi secara material. Yang keempat, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset, meskipun hak milik tidak dialihkan. Dan yang terakhir, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Indikator tambahan. Yang pertama, jika lesi dapat membatalkan sewa, maka rugi lesor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh pihak lesi. Yang kedua, laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada pihak lesi. Yang ketiga, lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai rental pasar. Secara umum, sewa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain sewa pembiayaan, adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Dan sewa operasi, yaitu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Karakteristik lain sewa pembiayaan. Yang pertama, sewa pembiayaan merupakan bentuk sewa pendanaan jangka panjang, yang mana pembelian secara angsuran, yang mana kriteria umum sesuai dengan PSAK 30 tentang sewa, dan ISAK 8 tentang transaksi yang mengandung sewa. Yang kedua, aset dicatat oleh lesi dengan rincian sebagai berikut. 1. Pencatatan aset.
2. Pencatatan utang dalam kontrak pembayaran jangka panjang. 3. Pencatatan beban depresiasi aset. Karakteristik lain sewa operasi. Yang pertama, sewa operasi merupakan sewa jangka pendek. Yang kedua, alat dapat digunakan oleh penyewa, namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan atau lessor. Yang ketiga, tidak terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Yang keempat, pemeliharaan alat biasanya oleh yang menyewakan. Yang terakhir, penyajian dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif. 2. Tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi. Langkah-langkah dan contoh penjurnalan akuntansi sewa operasi. Yang pertama, menentukan frekuensi pembayaran. Ingat, pada langkah sebelumnya, kita sudah memeriksa perjanjian sewa guna menentukan pembayaran dan frekuensi. Misalnya $1.000 per tahun. Langkah yang kedua adalah pendebitan. Perusahaan ABC sebagai lessor akan mendebit cash setelah menerima pembayaran sebesar $1.000 dan perusahaan XYZ sebagai lessee akan mendebit biaya sewa sebesar $1.000. Langkah yang ketiga adalah pengkreditan. Perusahaan ABC sebagai lessor akan mengkredit pendapatan sewa sebesar $1.000 dan perusahaan XYZ sebagai penyewa atau lessee akan mengkredit kas sebesar $1.000. Berikutnya masuk ke contoh soal sewa pembiayaan. Diketahui PT Lessee A menandatangani perjanjian dengan PT Lessor B untuk menyewa gedung pada tanggal 1 Januari tahun 1 dengan jangka waktu sewa tanpa opsi perpanjangan adalah 10 tahun. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah $1 juta. Jumlah pembayaran sewa tahunan yang jatuh tempo pada 31 Desember adalah $162.745. Informasi tambahan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Suku bunga pinjaman incremental adalah 10% yakni $100.000. 2. Biaya langsung awal adalah $0. 3. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode bunga efektif. Jurnal-jurnal terkait informasi di atas adalah sebagai berikut. Jurnal pertama adalah untuk mencatat beban sewa pada utang sewa senilai $1 juta. Jurnal kedua pada akhir tahun untuk mencatat pelunasan angsuran tahun 1 utang sewa yang mana komponen dari utang sewa tersebut antara lain utang sewa senilai $100.000 adalah 10% dari nilai sekarang pembayaran sewa senilai $1 juta. Kemudian sisanya $62.745 adalah hak guna aset jika kedua pihak setuju dengan adanya transfer ownership. Jurnal yang terakhir juga sama terkait pelunasan utang sewa pada akhir tahun kedua. Namun nilai pada akun utang sewa didapat dari 10% dari total sisa utang sewa yang harus dibayarkan. Dan sisanya adalah hak guna aset. Pada akhir periode 2 tahun, aset hak pakai telah diamortisasi menjadi $868.236 dan liabilitas sewa telah diamortisasi ke jumlah yang sama. Begitulah presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Saya Nugroho Adi Syahdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.